penggunaan dari M-Paspor ini. Selengkapnya kita bersama dengan Pak Arga Yuna Nur Indrawan, Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 3 TPI Labuan Bajo. Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Arga, salam sehat selalu Pak. Selamat pagi Bu, salam sehat. Baik. Nah Pak Arga, ketika kita bicara tentang M-Paspor ini mungkin belum begitu familiar nih kepada pendengar. Bisa diinformasikan apa itu M-Paspor itu Pak? Baik, terima kasih Ibu waktunya. Sebelumnya saya memperkenalkan Kantor Imigrasi Labuan Bajo merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Ibu Marsiana Dominika Joni. Kandim Labuan Bajo memiliki tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satunya di bidang lalu lintas keimigrasian, yaitu pelayanan penerbitan paspor RI. Di dalam pelayanan penerbitan paspor, terdapat kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan pembuatan paspor melalui aplikasi M-Paspor atau mobile paspor. M-Paspor adalah terobosan terbaru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna memudahkan pengguna jasa keimigrasian dalam memperoleh paspor. Sebagai contoh, pengguna jasa keimigrasian dapat menentukan sendiri jadwal kedatangan mereka ke kantor imigrasi yang dituju. Baik, jadi memang ini lebih mempermudah calon yang memiliki paspor ya, calon pemilik paspor nih Pak untuk membuat paspornya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Dengan menggunakan aplikasi Pak ya, ataukah seperti apa nih? Betul sekali. Jadi dalam penggunaan M-Paspor terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, mengunduh atau menginstal aplikasi M-Paspor tersebut melalui via Play Store atau App Store. Kemudian melakukan login dan pendaftaran akun. Lalu dilanjutkan dengan verifikasi nomor induk kependudukan pemohon. Berikutnya, melakukan pengisian dokumen persyaratan secara elektronik. Lalu mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. Kemudian memilih jenis permohonan yang ingin diajukan. Ingin mengajukan permohonan paspor baru, ataukah penggantian, rusak, ataukah hilang. Kemudian yang berikutnya, dapat menentukan lokasi kantor imigrasi yang ingin dituju. Kemudian menentukan jadwal, tanggal, dan waktu kedatangan. Setelah itu baru melakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui M-Banking atau transfer serta marketplace, Tokopedia atau Bukalapak. Setelah itu datang ke kantor yang dituju untuk melakukan pengambilan biometrik dan wawancara. Baik, jadi secara administrasinya ini bisa melalui digital nih Pak ya, melalui paspor, namun ya sampai dengan pembayarannya ya Pak. Namun ketika untuk wawancara harus secara tatap muka, harus bertemu dengan secara langsung. Nah, Pak Arga, sejauh ini sudah diberlakukan di Labuan Bajo kah? Kemudian ketika sudah diberlakukan, bagaimana respon dari masyarakat ini sendiri? Baik, penggunaan M-Paspor itu sendiri di kantor imigrasi Labuan Bajo telah dimulai pada tanggal 27 Januari 2022. Sampai pada saat ini sudah terdapat 5 orang yang melakukan permohonan tersebut melalui M-Paspor ini. Dan respon dari masyarakat atau warga yang telah menggunakan aplikasi ini menyatakan bahwa M-Paspor sangatlah efisien dan memudahkan masyarakat dalam kepengurusan pembuatan paspor tersebut. Oke. Nah, apakah ada hambatan yang ditemui nih Pak selama 1 bulan ini ya, 27 Januari sampai dengan 27 Februari dengan 5 orang pemakai ini? Karena ini menggunakan digital, tentunya ada jaringan di situ nih Pak. Oh baik, tentunya terdapat kendala tersendiri ya dalam hal pengurusan aplikasi M-Paspor tersebut. Yang pertama menurut saya kendalanya terkait dengan koneksi atau jaringan yang kurang stabil karena tidak semua daerah memiliki jangkauan jaringan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini durasi pembayaran yang harus dilakukan maksimal 2 jam setelah keluar kode billing pembayaran dari aplikasi tersebut. Kemudian yang berikutnya, tidak semua smartphone atau mobile phone memiliki kualitas
resolusi kamera yang bagus dalam melakukan upload dokumen. Oleh karena itu, pemohon diharuskan membawa dokumennya asli kembali ketika datang ke kantor imigrasi. Oke, jadi ini ada 2 model juga nih Pak ya, dilayani melalui digitalisasi M-Pasport, mobile passport, namun juga bisa langsung ke kantor imigrasi setempat. Kantor imigrasi, betul. Dan ketika sudah melaksanakan pengurusan atau administrasi melalui M-Pasport, juga mereka tetap membawa dokumen asli Pak ya, ketika melakukan wawancara di kantor imigrasi setempat. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana nih Pak dengan pengawasan orang asing ini sendiri? Baik. Pengawasan orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 38 menjelaskan bahwa pengawasan orang asing meliputi aspek yang menyangkut keberadaannya atau izin tinggal dan kegiatannya. Pengawasan orang asing itu sendiri dilakukan dengan cara yang pertama, pengawasan secara administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan data-data administratif seperti pemeriksaan terhadap paspornya orang asing tersebut atau surat rekomendasi dari instansi-instansi terkait. Yang kedua, pengawasan dilakukan secara koordinatif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara penyelidikan, pemantauan, pengamanan, ataupun penggalangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengawasan di tempat, yaitu dengan melakukan operasi lapangan yang dilakukan pihak imigrasi dan atau bersama dengan instansi terkait secara koordinatif. Oke, dengan pengawasan yang cukup ketat yang dilakukan, kemudian juga terkontrol nih Pak ya untuk pengurusannya, kemudian juga melalui NIK otomatis ini terintegrasi. Apakah selama ini misalnya saja Pak ada hal-hal yang terjadi di luar itu, atau ada kecurangan, atau ada hal-hal yang sepatutnya tidak terjadi? Untuk kendala dalam M-Pasport tersebut, untuk NIK yang sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan Sipil, jadi memudahkan untuk petugas dalam keabsahan dokumen itu sendiri. Oke. Baik, kemudian bagaimana edukasi dan juga sosialisasi M-Pasport ini kepada masyarakat sendiri Pak Arga? Baik, untuk M-Pasport itu sendiri, pelayanan paspor yang telah berbasis digitalisasi, dalam hal ini M-Pasport, telah dapat dinikmati oleh masyarakat di segala penjuru negeri. Hal ini merupakan komitmen dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mewujudkan pelayanan paspor yang transparan, akuntabel, dan cepat, serta untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 di ruang pelayanan publik. Perlu diketahui, kantor imigrasi kelas 3 TP Labuan Bajo terus-menerus melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi terhadap masyarakat, baik itu melalui media sosial ataupun sosialisasi yang dilakukan secara langsung ke masyarakat terkait pemberlakuan M-Pasport tersebut, agar masyarakat dapat mengerti dan memahami, memudahkan dalam efisiensi melakukan pembuatan paspor. Oke. Baik Pak Arga, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat menikmati waktu libur bersama keluarga Pak ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu. Ya Bu. Pro 1, Kanal Inspirasi.